Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Selamat datang kembali di mata pelajaran Studi Sosiologi kelas 9. Sesuai janji yang telah saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwasanya di kelas sosiologi ini kita akan membahas tema tentang kelompok sosial. Apa sudah ada yang tahu tentang kelompok sosial itu? Jika belum tahu, mari kita nanti belajar bareng-bareng. Nanti kita akan bahas menurut para tokoh, terus kemudian klasifikasi kelompok sosial itu nanti seperti apa, terus pengertian kelompok sosial itu secara umum seperti apa, ada berapa kelompok sosial itu, nanti kita akan bahas bareng-bareng di dalam kelas kita. Baik, untuk memulai kelas pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada pagi hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup secara bersama-sama dan adanya hubungan atau interaksi di antara mereka yang menjadikan itu adanya timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Terus kemudian menurut Paul B. Horton, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi, yang terorganisir tetapi tidak terikat, seperti ikatan suatu organisasi. Demikianlah tadi pendapat dari para tokoh. Yang pertama tadi Surjono Sukanto, terus yang kedua adalah Paul B. Horton. Terus kemudian adalah klasifikasi kelompok sosial. Yang pertama ada kelompok tidak teratur, dan yang kedua ada kelompok teratur. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah kelompok tidak teratur. Yang pertama adalah kerumunan. Apa sih yang dimaksud dengan kerumunan? Di sini saya menjelaskan bahwasanya kerumunan itu tidak terorganisir, terus dan dia juga tidak memiliki seorang pemimpin, dan tidak juga ada pembagian kerja atau lapisan sosial. Biasanya contohnya saja kerumunan yang ada di supermarket, mall, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua yaitu adalah massa. Nah, berbeda dengan kerumunan yang sebelumnya, bahwasanya di sini massa memiliki seorang pemimpin. Fungsi pemimpin ini adalah menggerakkan dan merencanakan. Contohnya saja yang ada di atas yaitu adalah demonstrasi. Nah, di dalam demonstrasi tersebut pasti ada namanya seorang pemimpin yang menggerakkan semua dari awal hingga akhir. Yang ketiga adalah publik, merupakan kelompok semu. Proses pembentukan publik ini melalui alat komunikasi atau surat kabar dan lain sebagainya. Contohnya yang ada pada gambar di sini adalah orang yang sedang melamar pekerjaan di sebuah instansi. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik tentang apa yang sudah saya jelaskan terkait kelompok sosial tidak teratur? Yuk, siapa yang ingin bertanya? Jika tidak ingin bertanya, baik, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, materi berikutnya adalah kelompok teratur. Kelompok teratur terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kelompok dasar, yang kedua adalah kelompok besar dan kecil, yang ketiga kelompok formal dan informal, yang keempat kelompok primer dan sekunder, dan yang kelompok kelima adalah kelompok keanggotaan dan acuan. Baik, akan kita bahas satu persatu. Baik, dari kelompok teratur yang pertama yaitu adalah kelompok dasar. Kelompok dasar adalah kelompok yang dibentuk secara spontan dari bawah untuk melindungi anggota-anggotanya. Contohnya saja kelompok yang berlandaskan dengan keagamaan. Kelompok agama itu muncul karena adanya unsur-unsur penting yang telah hilang fungsinya di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kelompok besar dan kelompok kecil. Berbeda
di antara satu dengan yang lainnya pastinya ya. Kelompok besar yaitu mayoritas, biasanya di dalam kelompok itu banyak sekali anggota-anggotanya. Dan kelompok kecil adalah kelompok yang hanya minim anggota, maka bisa disebut dengan kelompok kecil. Yang ketiga adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Dan biasanya ciri-ciri yang ada di kelompok primer ini berhubungan sangat erat dengan satu sama lainnya di dalam keanggotaan tersebut. Contohnya saja keluarga, kawan dekat, dan lain-lain. Kemudian sekunder adalah kelompok yang didasarkan pada hubungan pribadi atau bersifat sementara. Contohnya saja Ananda dalam sebuah perusahaan, aspek yang dihargai dari seseorang adalah sebuah kepandaian. Maksud dari contoh tersebut adalah penghargaan yang diberikan oleh atasan kepada diri Anda. Yang keempat adalah kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam biasa disebut dengan in-group, atau kelompok dalam muncul ketika para anggota itu mempunyai tujuan yang sama atau cita-cita yang sama. Berbeda dengan kelompok yang dari luar. Individu itu menganggap bahwasanya kelompok dari luar itu ya berarti orang asing yang tidak ada di dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah kelompok keanggotaan dan kelompok acuan. Kelompok keanggotaan ini didasari atas dasar dia sudah masuk dalam anggota tersebut. Berbeda dengan kelompok acuan, yang dimana kelompok acuan ini adalah seorang yang memiliki ikatan batin dan mempengaruhi orang tersebut untuk menyesuaikan hidupnya dengan kelompok itu, karena dinilai bermanfaat bagi kehidupannya. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dimengerti oleh kalian semua. Jika tidak kalian mengerti, ya monggo silakan dipertanyakan. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri kelas hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi saya selaku pengajar dan teman-teman adik-adik selaku pendengar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk seterusnya di kemudian hari dan dapat terpakai di kehidupan keseharian adik-adik. Cukup sekian dari saya Genta Pratama, guru sosiologi, mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.